Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pada sore hari ini kita akan mengadakan podcast secara online. Kita menghadirkan ahli-ahli hama penyakit di tanaman kelapa sawit sebenarnya. Jadi ini kita hadirkan dulu dari yang pertama, sebelah bawah dulu, ini yang dengan kumis dan jenggot paling tebal dulu lah, urut ya. Jadi Mas Mahardika, selamat sore Mas Dika. Selamat sore Pak Agus, Oh selamat sore iya, Bapak-Bapak sekalian. ya nanti mau tolong di bagaimana mengidentifikasi berbagai macam kumbang tanduk. Wah, kira-kira itu. Berikutnya Pak Cut Ahmad Perdana Roziansyah. Nah, masih di mute Mas, masih di mute. Iya Pak. Ya, selamat sore. Ini entomolog juga yang nanti akan kita tanya-tanya mengenai seputar kumbang tanduk sebagai hama di berbagai macam tanaman tentunya. Berikutnya sebelah kanan kami eh, Pak Agus Eko Prasetyo. Silakan Mas Pras. Wah, Ya, selamat sore Pak. oh ya. Wah ini banyak pendek, nanti penjelasannya panjang ini biasanya. Nah, berikutnya Pak Hari Priwiratama. Selamat sore. Sore Pak, hadir. Ya, hadir. Dan ini tentunya sudah dengan background Oryctes rhinoceros. Wah ini udah jelas nampak gitu. Wah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mulai saja bahwa yang menjadi permasalahan adalah kumbang tanduk ini kan menjadi hama di berbagai macam tanaman. Nah, sekarang kita batasi di tanaman kelapa sawit maupun kelapa. Jadi jenis-jenis apa saja sih kumbang tanduk ini yang merupakan hama dan nanti seberapa besar statusnya itu. Mana yang penting, mana yang minor, dan mana yang eksidental gitu. Jadi pertama kali kami tanyakan ke Mas Pras dulu lah, ini kumbang tanduk apa saja. Silakan Mas Pras. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Jadi kita kalau di perkebunan kelapa sawit khususnya itu mengenal berbagai macam jenis kumbang tanduk ya. Nah, meskipun sebenarnya eh, statusnya itu ada yang mayor atau menjadi hama utama dan juga ada yang minor atau menjadi hama yang tidak terlalu dianggap tidak terlalu merugikan gitu. Nah, yang hama yang mayor, kategori mayor ada jenisnya namanya Oryctes rhinoceros gitu. Nah, ini sebenarnya lebih dikenal sebagai kumbang badak karena namanya sendiri adalah rhinoceros gitu. Jadi itu. Kemudian kenapa menjadi hama mayor? Karena dia memakan tanaman kelapa sawit sampai ke titik tumbuhnya gitu, sehingga menjadikan tanaman kelapa sawit itu berpotensi mengalami kematian. Nah, jenis kumbang yang lain itu ada kumbang tanduk yang lain itu ada Silotrupes, Gideon gitu, kemudian ada Calcosoma atlas atau Calcosoma caucasus gitu, kemudian ada Scapanes gitu. Nah, berbagai hama kumbang tanduk yang lain itu biasanya tidak dianggap merugikan secara ekonomi dalam skala luas gitu karena kehadirannya itu hanya mengurangi mungkin beberapa helai daun gitu sehingga tidak sampai pada mematikan tanaman hingga saat ini, laporan hingga saat ini. Itu Pak, kira-kira beberapa jenis kumbang tanduk yang dikenal pada tanaman kelapa sawit. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi kan kesimpulannya kan
yang paling utama sebagai yang perusak utama itu Orites ya kan. Kemudian Iya, betul. baru yang lain, contohnya yang lain itu yang minor itu Xylotropes ya. Kemudian inilah ini karena sama-sama sering disebut kumbang tanduk. Kumbang tanduk itu kan umum menyebutnya karena semua bertanduk gitu. Padahal tanduknya apa berbeda-beda gitu. Nah, supaya tidak salah, tidak salah kita mengidentifikasi. Karena nanti kan salah identifikasi, salah pengendalian itu. Wah, yang kita anggap sebagai hama utama malah tidak dianggap. Yang sebenarnya hama biasa-biasa jadi dianggap luar biasa dan harus dikendalikan. Nah, oleh karena itu kita tanya bagaimana membedakan, mengidentifikasi bahwa itu Oryctes rhinoceros, apakah itu Xylotropes atau yang lain-lainnya. Mas Dika, silakan Mas Dika. Baik Pak Agus, terima kasih atas kesempatannya. Nah, ini saya akan menghantarkan kira-kira bagaimana kalau ketemu di lapangan cara mudah membedakan antara Xylotropes dengan Oryctes. Nah, ini Pak, izin kita share screen dulu. Sudah nampak belum ya Pak ya? Masih loading? Sekarang udah nampak Ini Mas. sudah. Ya. Nah, baik. Nah, ini sebagai ilustrasi yang sering kita jumpai di kebun kelapa sawit dan yang terkenal sebagai hama, salah satu hama utama di kebun kelapa sawit adalah Oryctes rhinoceros. Nah, jadi kita mulai dulu dari yang di sebelah kanan layar kita bersama. Nah, ini ada spesies Oryctes rhinoceros, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Pras bahwasanya nama rhinoceros atau rhino itu terinspirasi dari hewan badak. Kenapa? Karena ada bentuk seperti cula. Jadi tanduknya ini menyerupai cula. Jadi ingat Oryctes. Nah, kan gitu, Pak. Jadi Oryctes apa Xylotropes? Mana Oryctes yang asli? Yang asli ada badaknya, kan gitu. Nah, jadi harapannya dengan melihat gambar ini nanti para pekebun semua bisa lebih meyakini bahwasanya hama yang menyerang atau kumbang yang ditemukan di kebun para pekebun sekalian adalah Oryctes rhinoceros. Tetapi jika ketemu dengan kumbang bentuknya yang agak lain, ciri-cirinya warnanya lebih coklat. Kalau Oryctes dia cenderung gelap, hitam gelap. Nah, ini warnanya lebih coklat. Kemudian tanduknya atau yang tadi disebutkan tanduk itu tadi ada jumlahnya ada 2. Nah, kalau yang ini apa ada 2? Karena memang salah satu fungsinya adalah untuk memperebutkan betina. Jadi jantan dengan jantan yang mempunyai tanduk ini akan saling rebutan betina. Nah, ketika mereka rebutan betina atau yang kita biasa sebut sebagai bertarung, nah ini tanduknya ini yang akan digunakan untuk bertarung. Jadi karena ada atas bawah, sehingga mungkin mirip capit kan gitu. Tapi capitnya ini atas bawah bukan di samping. Kalau nanti kita lihat kumbang yang lain, ada juga yang capitnya ada di samping atau tanduknya di samping. Nah, ini ketika kita bandingkan, ini sekali ya, sangat khas sekali mana yang Oryctes, mana yang Xylotropes. Nah, kan gitu. Jadi kalau yang Oryctes, yang bagian bawah bentuknya seperti cula, tanduknya bentuknya seperti cula, kemudian kalau Xylotropes nanti tanduknya ini seperti capit atas bawah. Nah, nanti mungkin Pak Ozi bisa menambahkan secara karakter morfologi apa ini disebut apa sih sebenarnya tanduk itu sebenarnya bagian apa sih namanya kan gitu. Nah, kalau mau dilihat secara detail, jadi karena kedua kumbang ini berasal dari kelompok Urdu atau bangsa Coleoptera, salah satu cirinya adalah memiliki sayap yang keras atau elytra. Jadi kalau elytranya ini kita zoom, untuk Xylotropes elytranya ini cenderung dia halus, tidak ada pori-pori atau punctuation-nya ini, tetapi kalau Oryctes elytranya ini ada titik-titik berupa punctuation yang menjadi salah satu cirinya. Nah, kemudian kalau Xylotropes, nah ini kalau kita lihat gambarnya, ini tanduknya sangat khas sekali, meskipun hati-hati, ada juga yang berbentuk hampir mirip seperti Oryctes. Nah, jadi kalau capitnya pendek, ini dia kadang-kadang kita salah menilai. Nah, kalau salah menilai, jadinya dikira Oryctes. Tapi ini tidak, karena sangat khas sekali.
ada capitnya atas bawah, dan ini tidak seperti badak bercula kan gitu. Nah, kira-kira itu Pak Agus. Mungkin nanti Pak Cut Ahmad bisa menambahkan sebenarnya bentuk yang seperti tanduk atau cula itu sebenarnya apa, nah, kan gitu. Kira-kira begitu Pak Agus untuk membedakannya. Eh, Terima kasih. Silakan Mas Ozi kalau mau menambahkan ya. Silakan Ya, Ozi. Ya, baik, terima kasih Bisa di Pak Dika stop dan share screen-nya Mas Dika. ya, masih di share screen Pak. ya. Ah, Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Jadi memang kalau tula itu dari facial, jadi yang facial ini bertumbuh gitu. Tapi kalau yang Silotrupes itu tanduk atas itu muncul dari perpanjangan toraks, perpanjangan dadanya. Jadi yang atas itu perpanjangan dadanya, kemudian yang bawah itu baru perpanjangan dari embelan yang ada di dekat mulut atau di mukanya. Jadi itu sangat gampang sekali Bapak-Bapak untuk mencirikannya. Jadi kalau orik test itu sangat jelas ya Pak ya. Tadi sudah dijelaskan keyword yang paling kerennya itu adalah yang ada badaknya. Ini kita bukan iklan ini, bagus. iya, iya. Yang ada culanya atau yang ada badaknya. Tapi yang satu lagi, kecenderungannya itu dia bukan seperti cula, tapi mempunyai dua tanduk dan di setiap ujung tanduknya itu memiliki kecenderungan ada percabangan seperti huruf V. Nah itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dika, tujuannya itu hanya untuk mempertahankan atau memperebutkan pasangannya, yaitu betina yang memang biasanya itu berjumpanya di dahan-dahan pohon atau di tanaman-tanaman yang memiliki getah yang memiliki kecenderungan untuk menarik Silotrupes ini untuk datang gitu Pak. Iya. Terima kasih Mas Oji tambahannya. Bisa di stop Mas Dika untuk share screen-nya. Jadi kita sekarang udah clear lah membedakan antara orik test dan Silotropes terutama. Ini sama-sama kumbang tanduk. Kalau secara umum ngomongnya kan kumbang tanduk. Tapi kumbang tanduk yang mana dong kan gitu. Jangan sampai salah identifikasi. Dan statusnya tadi berbeda. Yang satu hama utama, yang satu hama minor. Meskipun yang Silotropes itu kadang hama agak serius di tanaman kelapa. Nah, gitu. Jadi ini saya tanyakan ke apa ya? Cerita ini ke Mas Wira, Mas Hari Pratama. Bagaimana selama ini pengendalian hama orites yang memang utama? Karena ada kita menggunakan feromon, menggunakan yang lain-lain tekniknya yang sangat banyak. Silahkan dikasihkan gambaran mengendalikan orites. Silakan Pak Hari. Baik, terima kasih Pak. Ini kebagian yang panjang. Disingkat lah. Gimana yang Ya, utamanya ya. jadi kuncinya untuk pengendalian orik test ini adalah PHT ya Pak, integrasi dari semua teknik yang tadi sudah Bapak sebutkan, mulai dari feromon, kemudian ada juga secara manualnya dikutip, kemudian ada aplikasi juga apa jamur seperti metarhizium untuk pengendalian larvanya. Nah, terutama yang menjadi target pengendalian kan di sini ada dua ya. Yang pertama adalah kumbangnya itu sendiri. Nah, kumbangnya ini kan baik jantan ataupun betina ini akan memakan si tanaman kelapa sawit, khususnya di bagian umbutnya itu, di bagian pucuknya itu dia akan menggerek ke sana. Nah, tentunya untuk bisa mengendalikan kedua kumbang ini kita perlu senyawa feromon. Nah, feromonnya yang diperlukan adalah feromon agregat karena kalau feromon seks dia hanya eh, mengundang yang jantan saja, tapi kalau feromon agregat bisa mengundang yang jantan dan yang betina. Nah, tentunya di dalam penggunaan feromon kan kita menggunakan verotrap ya yang bisa dibuat dari ember ataupun menggunakan pipa PVC. Tentunya pada saat penggunaan feromon tersebut akan ada peluang antara 3-5% itu yang akan kumbang yang tidak masuk ke dalam perangkap. Kemudian jatuh di sekitar perangkap, karena di sekitar situ ada tanaman kelapa sawit, maka dia akan berpindah ke tanaman kelapa sawit. Nah, oleh karena itu diperlukan juga integrasi dengan teknik lainnya.
Nah, misalnya dengan pada tanaman yang ada di sekeliling feromon itu diaplikasikanlah insektisida seperti insektisida yang berbahan aktif khususnya karbosulfan yang ditabur di sekitaran umbut itu dengan dosis sekitar 5 gram ya per pohon. Nah, itu bisa ditaburkan di sekeliling tanaman yang ada verotrapnya. Nah, kemudian untuk verotrap ini juga ada catatan nih. Oh Untuk ya. pemasangan verotrap ini sebaiknya dilakukan di pinggir blok. Jadi tidak di bagian tengah blok karena sifatnya mengundang. Harapannya yang tadi kumbang yang kemudian tidak masuk ke dalam perangkap ini dia akan jatuhnya di sekitaran tepian blok, tidak di tengah. Jadi mudah untuk pengkoleksiannya. Nah, kemudian untuk kumbang juga kita bisa memanfaatkan ini Pak, apa namanya light trap. Hmm. Nah, light trap ini yang kemudian dipasang biasanya setelah maghrib ya sampai sekitar jam 10 malam. Nah, itu bisa dipasang light trap itu karena nanti akan menarik juga kumbang yang ada di sekitaran situ yang masih terjangkau oleh cahaya lampu. Nah, lampunya yang digunakan biasanya adalah lampu biasa aja sih, lampu putih biasa gitu ya, yang wattnya tinggi, antara 80 gitu, 80 watt sampai 100. Nah, ini ada pengalaman Pak Oji juga waktu itu memasang light trap di beberapa kebun dan hasilnya lumayan, sangat banyak sekali. Nah, kemudian eh, teknik lain juga yang bisa digunakan untuk eh, imago ini atau si kumbangnya itu adalah dengan melindungi tanamannya itu sendiri dari serangan kumbang. Nah, di sini ada teknik yang namanya menggunakan jaring ikan itu, Pak. Nah, itu Oriknet, yang ya, disebut dengan oriknet. oriknet. Dikenal dengan teknik oriknet. Jadi eh, jaring ikan itu bisa dilingkarkan di sekitaran umbut atau di sekitaran bagian pucuknya itu, atau kalau tanamannya masih muda dia bisa di sekitaran bonggolnya itu dipasangi oriknet. Nah, kelemahannya ini tentu harus ini ya harus dipantau terus-menerus karena kalau oriknetnya sudah terlalu kecil, kemudian dia bonggolnya sudah mulai besar, nanti malah bisa menghambat perkembangan dari pelepah. Jadi membukanya agak sulit. Makanya harus sering-sering dimonitor. Jadi yang terbaik adalah sebetulnya menggunakan feromon agregat tadi. Nah, kemudian tentunya kumbang ini kan berasal dari larvanya ya. Nah, jadi larvanya itu juga harus kita kendalikan. Nah, kendalikannya bisa dengan menggunakan kutip manual misalnya kalau tidak terlalu luas kebunnya. Tapi kalau misalnya kebunnya luas, kita bisa integrasikan juga dengan aplikasi jamur metarhizium. Nah, itu yang istilahnya yang inilah ramah lingkungan. Itu bisa diaplikasikan di areal-areal yang ada tankosnya ataupun kemudian pada sisa-sisa rumpukan kelapa sawit. Nah, bisa diaplikasikan dengan jamur metarhizium. Jadi tetap harus integrasi tekniknya. Jadi tidak hanya kumbangnya saja yang target, tapi harus juga mengendalikan si gendonnya itu tadi, Pak. Iya. Nah, Terima kuncinya di kasih dua itu. Pak Wira. Jadi Iya, lengkap ya tadi larvanya dikutip, dikasih metarisium, kemudian kumbangnya tadi ditangkap menggunakan feromon, kemudian menggunakan insektisida juga, kemudian secara mekanik dilindungi secara fisik dengan menggunakan jaring. Pokoknya berbagai macam cara. Kemudian cara ya. tolonglah Pak Hari berbagi dulu mengendalikan orites dengan menggunakan menanam mimosa itu yang di Labuan Batu Selatan. Itu gimana itu ceritanya? Nah, itu, Nah, itu nah, itu. dulu ya. Dulu pernah ada ini pengalaman Pak dengan mimosa itu di daerah Labuan Batu. Hmm. Nah, jadi ini sebetulnya berawal dari kawan-kawan di lapangan, ya, dari mandor lah yang di lapangan gitu ya. Jadi mengabarkan bahwa Orites ternyata ada tanaman gulma yang kita identifikasi sebagai Mimosa pigra itu, dia bisa mengendalikan Orites waktu itu informasinya. Sehingga Oh, ditanamlah itu di salah satu kebun di wilayah di daerah Labuan Batu. Nah, karena infonya luar biasa gitu kan. Jadi kita coba cek ke sana untuk meneliti kebenarannya apakah itu orites atau kumbang yang lain. Nah, ternyata setelah kita kunjungi ke sana, Pak, itu dari kumbang-kumbang yang terperangkap atau mendatangi si gulma mimosa pigra tadi, rupanya
bukan Orites. Oh, bukan ya. Ternyata Ya. teridentifikasi sebagai Silotrupes yang tadi dijelaskan Pak Dika, yang jumlahnya ada 2 Oh, tadi. berarti Nah, salah itu ternyata ya, apa ya Bu yang datang ya itu jadi Orites, betul Silotropes karena tadi. salah identifikasi, Pak. Nah, Oh ya. Dan akhirnya itu mimosanya ditebangi ya, dibongkar itu. akhirnya saya malah jadi gulma kemarin Oh itu gitu di ya. kebun kelapa sawitnya, akhirnya sekarang sudah ditebangi. Oh ya. Jadi ini kami menyambung itu Mas. Ini ceritanya tambah seru ini. Sekarang pengalaman Mas Pras ini. Nah itu dulu Mas Pras juga nangkep Orites dengan menggunakan nanas itu. Gimana ceritanya juga itu, Mas Pras? Jalan ceritanya. Iya, saya ingin pertama menambahkan apa yang disampaikan Pak Wira tadi gitu. Jadi yang tanaman mimosa tadi itu tidak hanya Silotrupes, pernah juga kami tangkap itu beberapa memang tidak sebanyak yang Silotrupes Gideon, tapi Calcosoma, Pak. Calcosoma juga Oh, datang ke tanaman mimosa itu gitu. Nah, terkait dengan itu gitu menggunakan perangkap nanas tadi gitu, nah, kita pernah memasang ratusan trap gitu dan yang isinya adalah nanas gitu, kemudian nanas plus feromon untuk orites gitu. Ternyata memang dari ratusan verotrap tadi yang ratusan perangkap yang dipasang itu untuk yang hanya nanas saja itu hanya memerangkap kumbang tanduk Calcosoma, Pak. Jadi ya, ya. yang Calcosoma ini sedikit berbeda dengan Silotrupes. Kalau Silotrupes itu tanduknya kan 2 gitu, di bawah sama di atas tadi, yang di bagian kepala sama di bagian toraksnya gitu. Nah kalau Calcosoma itu tanduknya ada di bagian torak itu 2 gitu, 2 dan panjang. Nah kalau yang 2 pendek itu nanti Scapanes gitu. Nah apa namanya yang Orites itu hanya ditemukan pada perangkap yang berisi nanas dan feromon untuk Orites gitu. Jadi yang dari ribuan kumbang yang kami peroleh dari perangkap-perangkap itu tidak ada satupun Orites pada perangkap yang hanya menggunakan buah nanas yang sudah matang gitu, Pak. Nanas tok gitu ya. Ya, nanas saja. Atau mungkin yang gini Mas, lama kan menggunakan feromon, terus dicoba di tempat yang sama menggunakan nanas, mungkin masih ada sisa-sisa itu juga kemungkinan. Ya, Tetapi ya sangat sedikit, sangat dapat dikatakan faktor kebetulan mungkin ya kan. ya. Itu sebagian besar itu. Terus ini Mas Dika, nanti ke Mas Oji juga. Itu kan ada juga kumbang tanduk yang triposilus atau apa itu namanya, tanduknya ada 3 atau berapa itu gimana itu Mas Dika? Yang triposilus, Pak. Kalau yang berasosiasi dengan kelapa sawit itu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pras ya. Jadi ada 4 selama ini yang berasosiasi dengan kelapa sawit. Ada Orites rhinoceros yang menjadi hama utama karena kecenderungannya memakan umbut, kemudian bisa berpotensi mematikan. Nah, sehingga sampai sekarang statusnya menjadi hama utama. Terus yang kedua ada Silotrupes dan juga Calcosoma yang memang daerah persebarannya adalah di daerah Sumatera dan Pulau Jawa ya Pak ya, terutama Calcosoma caucasus dan Calcosoma atras. Terus kemudian Silotrupes gideon juga diketahui distribusinya di wilayah Sumatera dan Jawa yang utama. Terus kemudian tadi disinggung ada Scapanes australis yang memang dia penyebarannya berada di areal Indonesia bagian timur kan gitu Pak. Oh iya, Iya, oke. Terima kasih tambahannya. Sekarang ke Mas Oji iya ini. Pak. Nah itu tadi kan orang yang sering salah itu antara Orites dan Silotropes gitu. Nah sekarang kita bahas Silotropes ini sebenarnya gimana Mas Oji di kelapa sawit sebagai hama merusaknya gimana dan statusnya gimana mengenai Silotropes ini? Ya, baik. Terima kasih Bapak. Jadi memang tadi sudah disepil ya banyak ya bahwa ini sudah menjadi hama. Hamanya sebenarnya kriterianya seperti apa? Seperti kita tahu, hama itu kan ada hama mayor, ada hama minor. Nah, dari
beberapa tulisan yang saya baca dan yang paling terbaru mungkin tulisan dari teman-teman UGM ya yang mengecek keberadaan dari Psilotrupes. Nah, Psilotrupes ini termasuk ke dalam accidental pest. Jadi Oh, hama yang muncul tiba-tiba gitu. Bahkan belum bisa di bawah dari hama minor, Pak. Jadi dia kadang menyerang, kadang nggak ada dan kecenderungannya memang tidak jarang sekali ditemui menyerang tanaman kelapa sawit karena memang makanan utamanya adalah tanaman kelapa. Jadi memang selalu ada ya Pak ya kemungkinan dia untuk pindah ke kelapa sawit. Tapi hingga saat ini makanan utamanya masih tanaman kelapa yang gejalanya pun mirip seperti Oryctes ya yang dimana dia menyerang pelepah kemudian akan membentuk ada anak daun itu berbentuk huruf V terbalik. Jadi kalau dari tulisan terakhir atau karya ilmiah terakhir itu masih kategorinya accidental pest, hama yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang oh, hilang. Jadi lebih banyak hilangnya, Pak, nggak kelihatannya. Yang oh, paling parah ya, marah Oryctesnya ini nggak hilang-hilang. iya. Tapi ini Mas saya baca pustaka ya, baca pustaka memang Psilotrupes ini saya baca Mas, merupakan hama yang serius pada kokonat, pada kelapa. Nah, dia sering Iya, di Blulu itu, tetapi dia hama minor pada tanaman plum, nah, buah plum itu. Kemudian okra, kelapa sawit, ya, tebu, Persia bombicina, apa ya Persia bombicina itu. Kemudian karet, pisang, bambu, delonik regia, kakao, poinciana, kasia. Oh, ini kasia ini. Akasia, terus lici apa ya lici itu? Lici itu ya. leci mungkin, Pak. Ya, kemudian kentang, apel dan pir. Nah, kemudian saya sering ya tadi mimosa yang paling sering saya temukan. Kemudian pete-petean, akasia, Ya, nah, kan gitu. Jadi memang hama minor tapi di berbagai macam apa namanya luas itu. Itu istilahnya apa ya Mas Dika? Polifagus atau apa gitu di bidang hama ini ceritanya gimana itu? ya, monggo-monggo, Baik, Mas Dika. iya betul Pak. Jadi memang ketika suatu serangga, satu spesies serangga, dia memiliki kecenderungan host plant-nya atau inangnya, yaitu salah satu yang bisa disebut sebagai inang adalah tempat makan dia. Nah, ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah monofagus. Jadi ketika dia mempunyai kecenderungan hanya pada satu spesies tanaman saja. Jadi sangat spesifik gitu, Pak. Nah, contoh beberapa yang monofagus itu kalau tidak salah ini ya, mungkin nanti saya dikoreksi kalau salah, udah agak lupa ini. Orang coklat, Oh, orang coklat ini contoh yang monofagus kalau tidak salah. Terus kemudian selain itu ada yang sifatnya oligofagus. Jadi oligofagus ini spesiesnya banyak tetapi masih dalam satu famili. Nah, jadi ingat olifagus, ingat oligarki kan gitu, Pak. oh, Nah, jadi jenis tanamannya banyak tetapi masih dalam satu famili gitu. Jadi kalau oh. misalnya famili Palmae atau palem-paleman, nah ini nanti yang diserang ada kelapa sawit, terus kemudian ada palem-paleman, kemudian aren. Nah, itu oligofagus. Nah, kemudian kalau tadi yang Bapak sebutkan sangat banyak sekali, spesies tanamannya banyak. Nah, ini disebut sebagai polifagus, kan gitu. Hmm. Iya. Jadi itu sekarang ini Mas, saya kan apa namanya melakukan pengamatan tersendiri juga mengenai Psilotrupes ini. Yang saya datangi di tanaman mimosa jelas itu. Dulu sama Mas Wira itu datang. Kemarin saya juga datang. Kemudian saya sedang investigasi di tanaman akasia. Nah, selanjutnya kan eh, Mas Oji, Bapak-bapak sekalian kan saya share tentang video itu. Video yang apa ya kita identifikasi aja kita nggak mengikuti yang ada di situ tetapi kan kalau kita identifikasi itu kan datang di tanaman Cassia leptophylla itu kemudian datang juga di Senna multi juga ya
kemudian datang tadi di akasia, tandang di pete-petean, nah, kan gitu. Jadi gimana Mas Dika secara apa ya, video yang saya kirim itu kan langsung diidentifikasi, oh ini kumbang tanduk ini gitu. Gimana Mas Dika? Ya, ya, baik Pak Agus dan Bapak-Bapak sekalian. Mungkin akhir-akhir ini kita sebagai pekebun di media sosial sangat ramai ya Pak ya. Jadi ada teknik pengendalian orites yang disebut orites dengan menggunakan berbagai tanaman. Nah, salah duanya adalah Senna multi juga dan Cassia leptophila itu tadi. Tetapi ketika kita sedikit cermati, terus kemudian kita pause, kemudian kita zoom, nah akan nampak kumbang yang memang berada di tanaman itu. Nah, sampai sekarang ini saya belum melihat bahwasanya kumbang yang berada di kedua tanaman tersebut adalah orites. Karena apa? Karena kalau secara morfologi kita lihat ciri-cirinya seperti yang kita bahas kurang lebih beberapa menit yang lalu, itu ternyata Silotrupes. Dan memang sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Agus bahwasanya Silotrupes mempunyai kisaran inang atau host plan-nya yang sangat luas sekali. Nah, seperti itu kira-kira. Oh Mungkin ya, bapak-bapak yang lain ada ada tambahan tambahan itu pengalaman, mungkin monggo. ya. Iya, Mas Oji coba itu, kan sudah lihat apa ya, apa identifikasinya kan kalau saya lihat jarak jauh, oh, ini Silotrupes ini kan bukan orites gitu. Jadi memang sebelum Bapak mengirim videonya sudah banyak ya teman-teman yang mengirimkan Pak pada Oh saat gitu ya. itu. Iya Pak, banyak mereka menanyakan apakah benar. Jadi memang saya sempat saya cermati, jadi saya ada pause beberapa scene dan di situ yang paling jelas adalah scene di Batang itu saya menemukan bukan orites yang pasti di situ ada betina. Ya, jadi kalau di kumbang Silotrupes itu betinanya itu biasanya tidak memiliki tanduk Pak, tidak memiliki embelan. Dan itu waktu itu pada saat itu saya sempat ragu, ini Silotrupes atau Calcosoma atlas karena dua-duanya ini tidak betinanya tidak memiliki embelan tanduk seperti itu Pak. Tapi pas kita apa namanya pastikan lihat lagi, oh iya ternyata di scene berikutnya itu banyak kita temukan jantannya yaitu kumbang dengan tanduk di bagian atas dan di bagian bawah yang dapat dipastikan itu bukan orites. Kalau orites tadi yang ada culanya atau yang ada badaknya. Seperti itu Mas, Pak Agus. ini di belakang saya ini persis di Silotrupes Nah, Gideonurita iya apa Pak, ini yang langsung betina Pak. ini jantan Tidak dan memiliki betina tanduk ini. Pak. Iya, Iya. betul sekali. Eh, Dan Ya, dari warnanya juga terlihat Pak. Tadi sudah disampaikan apa ya Pak Dika bahwa orites itu memiliki warna yang kehitaman sementara Silotrupes ini kecoklatan dan agak terang seperti agak itu Pak. terang ya. Iya. Wah, nampaknya ini kita sudah mengerucut ya kesimpulannya ya. Jadi bahwa ginilah, kalau boleh saya simpulkan dari kita berdiskusi ini bahwa eh, kita itu harus benar melakukan identifikasi bahwa memang Silotrupes ini, kumbang tanduk Silotrupes ini memang hama minor di di mana tadi kelapa sawit dan tanaman-tanaman lainnya, tetapi agak penting di tanaman kelapa. Dan dia sering datang yang ini pengalaman kita sendiri sering datang di beberapa tanaman inangnya sebenarnya tadi. Tadi Mimosa pigra, kemudian Cassia leptopila, kemudian Senna multi juga kan gitu dan yang lain-lain. Nah, karena kami menemukan di tanaman perkebunan teh itu di tanaman naungan penahan angin juga itu juga banyak ini Silotropes ini gitu. Nah, kemudian eh, itu sebagai hama bisa ya bisa di trap dengan tanaman-tanaman itulah kita perangkap ya. Jadi harapan kami eh, sebenarnya kedua-duanya ini merupakan hama yang statusnya memang agak berbeda tapi bisa kita kendalikan dengan cara identifikasinya harus benar dulu lah kira-kira begitu. Terima kasih Bapak sekalian, nggak ada ibunya ini. Mungkin ada tambahan dari Mas Pras, Mas Hari, Mas Dika, dan Mas Cut Ahmad, Mas Oji. Ada tambahan? Kalau enggak, biar kita tutup Zoom pada kali hari ini.
Cukup kah? Cukup Pak, cukup. Cukup, Pak. Oke, terima kasih atas Bapak-Bapak sekalian sharing ilmunya tentang entomologi pada sore hari ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.